Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya di channel Jak Profesor ya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, saya rasa kita perlu memahami ya mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan nilai atau skor cinta kita. Ya, meskipun ini bukan merupakan tujuan utama, tetapi saya rasa ini bagian pendukung kita ya sebagai hal yang penting dalam rangka untuk proses pengajuan jabatan fungsional kita. Karena ya asesor ya tentu bisa juga melihat rekam jejak dari pengusul ya. Rekam jejak dari pengusul bisa diperoleh dari beberapa sumber ya. Bisa dari Sinta, bisa dari Google Scholar ya, misalnya bisa dari ResearchGate misalnya, atau sumber-sumber yang lain dari Scopus ya, dan sumber-sumber yang lain lah. Nah, saya rasa ini penting ya kita memahami bagaimana kita bisa meningkatkan skor cinta kita. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan proses ini ya secara mandiri ya, dan juga di tingkat admin PT ya melakukan validasi ya sehingga nanti ya setiap kali kita publish yang baik itu jurnal publish di apa itu jurnal nasional terakreditasi atau jurnal reputasi atau kita berhasil ya menghasilkan buku ajar, referensi, monograf itu bisa kita tambahkan. Nah, juga bagaimana cara menghitung skor Sinta. Nah, ini juga saya rasa penting, tidak hanya kita mengunggah ya, tetapi kita juga bisa menghitung ya, atau bisa mengetahui setidaknya bagaimana cara perhitungan skor Sinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa ini penting ya? Ya, karena Sinta ini sistem pangkalan data yang memetakan kinerja publikasi, riset, dan juga produktivitas dosen serta peneliti. Nah, dari sini nanti juga bisa menghasilkan klasterisasi kampus yang berkontribusi ya dalam penilaian kualitas kelembagaan perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kedua juga bisa untuk kenaikan jabatan fungsional tadi yang seperti yang saya sampaikan yang menjadi tolak ukur portofolio ya untuk pengusulan ya mulai hanya ke guru besar. Saya rasa lektor juga memperhitungkan ini juga, melihat ini, dan lektor kepala demikian juga. Nah, juga selain itu juga kelayakan hibah yang menjadi syarat eligibilitas pengajuan dana riset nasional. Nah, ini juga di buku panduan ya, itu minimal skor Sintanya misalnya 100 atau skor Sintanya minimal sekian menjadi ketua pengusul. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan tiga pilar utama optimasi skor Sinta nanti akan kita jelaskan ya. Jadi pendekatan komprehensif dalam mengelola luaran tridharma perguruan tinggi secara terukur dan berkelanjutan. Tiga pilarnya ini, jadi yang pertama adalah publikasi itu sendiri, baik publikasi buku maupun publikasi jurnal. Jadi menggeser target publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Dan juga saya rasa bukan hanya jurnal internasional bereputasi mulai Scopus Q1 sampai dengan Q4, tapi juga jurnal nasional terakreditasi ya mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1, dan juga memproduksi buku akademik yang berkualitas yang ber-ISBN yang resmi dari Perpusnas. Di sini buku ajar bisa, referensi, monograf ya, dan juga bisa book chapter. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, diversifikasi dan sitasi. Jadi bukan hanya kita menghasilkan banyak publikasi yang bagus, tetapi juga bagaimana ya kita mendiversifikasi dan juga sekaligus kita berupaya untuk memberikan dampak ya dengan cara penelitian kita banyak disitasi oleh sumber yang lain
ya, oleh artikel yang lain. Jadi mengonversi riset menjadi atas kekayaan intelektual seperti paten atau hak cipta, serta mengoptimalkan keterbacaan global karya ilmiah kita agar bisa dirujuk dan disitasi secara luas, karena perhitungan Sinta juga nanti memperhitungkan sitasi. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya di pilar yang ketiga adalah sinkronisasi data. Jadi menghubungkan ya profil Sinta kita secara berkala dengan portal Google Scholar, maka Google Scholar-nya juga perlu kita update ya. Dan juga di Garuda, kalau misalnya masih ada artikel kita yang mungkin nama sama tapi belum kita merge, kita gabung jadi satu, maka kita proses itu ya. Dan juga Scopus. Jadi Google Scholar, Garuda, dan Scopus ini kita lakukan pemutakhiran data secara secara rutin ya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita menghasilkan sebuah strategi publikasi jurnal ilmiah. Ya, mungkin kalau kita sudah lektor kepala, ya sekarang saatnya kita harus mentargetkan untuk jurnal internasional yang bereputasi, yang berindeks Scopus dan WOS. Maka prioritaskan pengiriman draft artikel kita ke klaster kuartil yang tinggi, misalnya kuartil 1 atau kuartil 2, karena memang persyaratan untuk pengajuan ke guru besar ya, untuk yang syarat khusus yang pertama adalah minimal ya dengan SJR ya di atas 0,25. Nah, di situ juga sehingga itu yang menjadi prioritas kita. Ya, karena bobotnya juga untuk yang kuartil 1 sama kuartil 2 juga bobotnya di dalam sisi Sinta itu ya bobotnya lebih tinggi lah, 40. Nah, kemudian yang kedua ya kita juga menyasar, jadi jurnal internasional bereputasi ya, sedangkan jurnal internasional di luar yang terindeks Scopus dan Web of Science, maka lebih bagus kita publikasi di jurnal nasional yang terakreditasi saja. Jadi manfaatkan ya ekosistem jurnal terakreditasi Sinta 1 hingga Sinta 6. Biarkan semuanya lihat aja ya di laman Sinta ya. Ketika misalnya di situ di sourcesnya, di jurnalnya, ketik aja misalnya kata kuncinya apa ya, misalnya kata kuncinya ekonomi syariah, nanti di situ ada banyak jurnal mulai dari Sinta yang paling tinggi sampai Sinta yang 6. Nah, di situ itu kita bisa menjadi pilihan ya. Jurnal-jurnal yang bisa kita jadikan sebagai publikasi artikel kita. Nah, pilih status akreditasi tertinggi yang paling realistis untuk cakupan naskahnya. Maka tergantung pada kualitas naskah kita. Kalau naskah kita kadang ada naskah yang memang paling bagus ya, coba kita ke Sinta 2. Mungkin kalau hanya misalnya literatur review yang tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus, tetapi ya bisa menambah ya skor Sinta kita, bisa menambah angka kredit prestasi kita, maka bisa kita masukkan, bisa ke Sinta 4, ya Sinta 3. Ya, kalau Sinta 5, Sinta 6 ya masih bisa. Sinta 4 juga masih bisa. Jadi skor Sinta juga naik, nanti angka prestasi juga bisa diperhitungkan. Dan maksimalkan jurnal nasional terindeks Garuda ini yang di luar yang jurnal nasional terakreditasi ini tetap juga dihitung di dalam perhitungan skor Sinta. Jadi apabila artikelnya belum bisa dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi, maka ya sekurang-kurangnya ya jurnal nasional tersebut terindeks Garuda lah. Jadi kita bisa lihat ya di laman Garuda ya. Nah, kemudian kolaborasi penulisan internasional, lakukan joint research dengan pakar atau dosen luar negeri untuk mendongkrak kebaruhan secara teoritis dan juga keterbacaan global, nanti bisa disitasi oleh jurnal internasional yang bereputasi ya, sehingga nanti bisa mendongkrak skor Sinta kita. Dan juga peluang sitasi lintas negara secara masif. Itu yang strategi. Kemudian yang berkaitan dengan optimasi buku dan haki akademik di penerbitan buku yang ber-ISBN, karena nanti ketika kita akan mengupload buku ya
secara manual ya di Sinta itu perlu kita masukkan ISBN. Maka buku yang kita hasilkan ya maka harus yang ber-ISBN. Buku ilmiah memberikan lonjakan angka kredit yang sangat besar untuk pengusulan jabatan fungsional dosen. Jadi selain juga untuk jabatan fungsional dosen juga skor Sintanya dihargai cukup besar. Buku referensi ya buku berbasis hasil riset yang mendalam ya, dengan muatan novelty atau kebaruan sains itu diberikan bobot yang cukup besar, itu 40 poin. Dan buku ajar atau monograf ya buku panduan kuliah mahasiswa atau kajian terfokus pada satu subtopik ya bobot 20 poin. Ini memang Bapak Ibu sekalian perhitungan Sinta masih mengacu di regulasi yang lama, yaitu kalau monograf 20 ya. Padahal kalau di regulasi yang terbaru dari Kepmen 39 tahun 2026 itu nilai angka dari monograf sudah 40, tapi perhitungan di Sinta masih mengacu di perhitungan yang lama. Nah, kemudian pastikan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi. Artinya di sini yang memiliki keanggotaan IKAPI dan terdaftar resmi di Perpusnas. Nah, kemudian hasil riset kita juga bisa dikonversi menjadi haki. Misalnya selain kita juga menghasilkan artikel, maka kita juga bisa ya menghasilkan ya haki misalnya. Ya, setiap produk draft riset yang memiliki daya guna komersial atau praktis ya, maka sebaiknya bisa didaftarkan hakinya. Ya, bisa paten biasa atau granted ya. Solusi teknologi baru berkekuatan tinggi, misalnya ini diberi bobot yang cukup besar, itu 40 poin. Paten sederhana yang granted, ini inovasi praktis dengan masa uji singkat, ini bobotnya 20 poin. Jadi beda antara yang paten biasa dengan yang paten sederhana. Dan hak cipta ini ya tidak terlalu besar nilainya kalau dalam perhitungan Sinta. Jadi perlindungan formal atau modul belajar ya bisa software ya seni atau karya tulis ini tidak banyak, ini bobotnya hanya 1 poin ya. Tadi jadi fokus. Tapi kalau misalnya tidak ada haki dalam bentuk paten biasa atau paten sederhana ya fokus ke buku saja, karena buku referensi juga poinnya sama dengan paten biasa dan buku ajar juga poinnya sama dengan paten sederhana. Nah, Ibu sekalian, bagaimana sebetulnya formulasi perhitungan skor Sinta? Jadi di sini secara overall ya. Jadi di sini ada D, ya D di sini dokumen. Di dokumen itu luaran yang terverifikasi yang mencakup bisa publikasi jurnal ilmiah tadi yang sudah kita jelaskan, bisa jurnal internasional bereputasi, bisa jurnal nasional akreditasi, bisa jurnal nasional yang terindeks Garuda, dan buku yang ber-ISBN ya bisa dari mulai buku referensi sampai chapter bisa, proceeding juga bisa di situ, serta dokumen haki resmi tadi ya paten sederhana, paten haki yang hak cipta. Nah, ini dikalikan dengan tiap dokumennya memiliki bobot kemudian dijumlahkan. Nah, di situ ditambah dengan yang komponen sitasi. Jadi total indeks citasi karya ilmiah di pangkalan data bereputasi internasional. Jadi total indeks yang ada di Scopus, yang ada di Web of Science, serta pangkalan data global seperti Google Scholar, ya, nah itu juga menjadi komponen perhitungan dikalikan dengan bobot. Ya, tentu yang paling besar bobotnya adalah kalau citasinya itu untuk yang Scopus dan Web of Science. Ya, nah nanti kita akan berikan contohnya. Nah, ini yang bobot komponen Sinta ya versi 3.0 di situ jurnal internasional ya kuartil 1 dan 2 dan juga Web Science yang core collection di sini 40 poin. Ya, yang core collection ini seperti misalnya itu yang social science itu ya. Dan kalau yang SC itu mungkin enggak ya, tapi ini di sini yang social science seperti itulah ya, nanti coba dipahami lagi mengenai WOS itu.
Kemudian kalau yang Scopus kuartil 3 di situ 35 poin ya. Nah, ini sama ini dengan perhitungan kalau di Kepmen 39 ya. Kepmen 39 kan kuartil 3 dihitung 35. Tapi kalau kuartil 4 yang disinta di sini dihitung 30 poin. Tapi kalau dalam ini dihitung 33 ya. Dihitung 33. Kalau 30 poin itu jurnal internasional yang tapi yang tidak memiliki kuartil. Nah, book chapter juga ternyata dihitung ya, di situ book chapter yang terindeks Scopus atau yang proceeding, conference yang terindeks Scopus ya 15 poin, dan kalau jurnal internasional Sinta 1, Sinta 2 skornya 25 poin sama, 25 angka kredit sama ya kalau dalam perhitungan kenaikan jabatan fungsional, dan juga jurnal yang Sinta 3, Sinta 4 20 poin, dan jurnal Sinta 5, Sinta 6 15 poin, ini sama ya dengan angka. Kemudian yang jurnal nasional yang tidak terakreditasi yang terindeks Garuda 5 poin. Dan buku referensi 40, ya buku ajar 20. Dan nah di sini yang perhitungan untuk yang indeks, ya, yang sitasi. Ya, sitasi per satu sitasi di pangkalan data Scopus atau WOS di situ 4 poin. Jadi tinggal dikalikan 4 aja nanti. Dan indikator sitasi ya per satu sitasi di Google Scholar yang maksimal 1000 sitasi ya. Per satu sitasi di sini bobotnya 0,5 poin. Jadi yang ada di Google Scholar juga diperhitungkan di sini ya. Per satu sitasinya dikalikan dengan 0,5 poin. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingannya, yang paling tinggi tentu Scopus kuartil 1 dan kuartil 2, kemudian buku referensi. Yang Scopus kuartil 3 juga cukup besar, 35 poin. Ya, Scopus Q4 atau monograf ya 30 poin, tapi di sini sebetulnya monograf itu 20 ya, antara 20 atau 30 poin. Nah, di sini mungkin ada yang nggak sesuai ya. Kemudian jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 25 poin. Nah, di sini sitasi Scopus per sitasinya 4 poin. Nah, di sini sistem Sinta itu sangat menghargai reputasi global. Di menulis satu buku referensi atau menerbitkan manuskrip di Scopus Q1 itu setara dengan 10 kali sitasi Scopus. Jadi karena satu kali citasinya 4 poin. Kalau ada 10 kali citasi di Scopus, maka nilainya sama, yaitu 40. Atau 80 kali citasi di Google Scholar, itu nilainya juga sama, yaitu nilainya 40. Kemudian karena per citasinya di Google Scholar dihitung 0,5. Nah, kemudian misalnya di sini contoh kasus ya, contoh perhitungan di simulasi matematis ya, misalnya ada Dr. Budi ini, satu jurnal Scopus Q1 40 dan satu jurnal Scopus Q4. Jadi nilai totalnya 70. Dan dua jurnal Sinta 2 jadi 2 kali 25 50 tambah dengan satu jurnal Garuda 5 jadi 55 poin, dan buku referensi 1 40, buku ajar 20, buku chapter di sini 30. Jadi buku chapter 30 ya. 60. Jadi kalau di 15 ya, masing-masing buku chapter itu 15. Kalau di total di situ ada 90. Kemudian satu paten sederhana 20 ditambah hak cipta 2 kali 1, nah tadi 1, sehingga nilai 22 poin. 8 sitasi Scopus, 8 kalikan 4 ditambah 60 sitasi Google Scholar, 60 kalikan 0,5 poin, ketemunya 62. Ya, sehingga kalau di total ya tinggal kita lihat, kalau di total nilainya 299 ya, ini Sinta score overall. Kemudian untuk yang perlu Bapak Ibu sekalian melakukan sinkronisasi dan update data yang ada di Sinta, jadi masukkan ya Google Scholar ID-nya, ya, Scopus Author ID-nya, host ID dengan benar pada profil akun Sinta. Jadi dilakukan pentautan akun. Ya, kemudian unggah manuskrip di repositori
institusi, ya, dan daftarkan metadata buku ber-ISBN secara lengkap. Nah, di situ. Dan klaim manual, ya, laporkan karya berupa haki, prototype atau PKM kepada operator LPPM kampus untuk diinput secara manual. Kemudian lakukan sinkronisasi secara otomatis secara berkala setiap 1-2 minggu demi memutakhirkan skor Sinta. Jadi kita lakukan sinkronisasi secara otomatis lah setiap bulan, misalkan 2 kali. Nah, itu saya rasa Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga kita bisa melejitkan ya skor Sinta kita ya sebagai bagian dari rekam jejak. Ya, rencanakan ya dengan baik ya, dan bisa kita mengoptimalkan profil Sinta kita dari sekarang. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat kepada rekan semuanya. Terus ikuti channel Jam Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.